Selamat pagi semuanya, nama saya Tokyo Sora dan hari ini saya akan meliputi hasil investigasi mengenai kekerasan seksual di daerah universitas dan sekitar. Kekerasan seksual menjadi topik yang sangat kompleks dan luas, terutama di zaman yang modern dan berkembang ini. Mungkin untuk beberapa tahun ataupun dekade yang lalu, sebagian masih menganggap hal ini sebuah masalah yang sepele. Tetapi dengan adanya media sosial, topik ini menjadi sorotan utama. Namun, apa yang membuat topik ini sangat menarik sehingga orang-orang banyak yang membahasnya? Mari kita simak video tersebut. Menurut RUU PKS, kekerasan seksual adalah sebuah tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh satu pihak. Intinya adalah menggunakan paksaan terhadap seksualitas orang lain tanpa memandang atau berlaku secara konsensual dengan satu sisi yang lain, yaitu korbannya. Alasan mengapa saya pilih isu ini adalah karena sampai sekarang saya menyadari bahwa masih ada beberapa orang yang menggunakan topik kekerasan seksual sebagai bahan bercandaan. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah rape jokes. Dan itu tentu saja hal yang tidak patuh untuk dicontoh. Topik ini sangat amat penting untuk diketahui, dipahami, dan dibahas oleh semua orang. Sedihnya, kekerasan seksual bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, terutama di tempat pekerjaan seperti kantor, pabrik, ataupun sekolah, kendaraan umum, dan sekarang sudah banyak kasus yang terjadi di online. Belakangan ini, saya sering melihat video dan artikel mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah universitas. Salah satu beritanya adalah yang baru saja terjadi beberapa minggu lalu di mana mahasiswi dilecehkan oleh dosen, yang membuat mahasiswi harus berhenti kuliahnya. Pada akhirnya, mahasiswi melaporkan kejadian tersebut sampai mencapai ke Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia. Dari hasil riset saya, kasus ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Menurut survei di tahun 2020, ada sekitar 77% dosen yang melakukan bentuk kekerasan seksual dan itu juga termasuk dengan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya sendiri. Dan itu sudah jelas bahwa kasusnya terjadi di lingkungan kampus. Ada satu lagi berita yang terjadi pada November 8, 2021. Mahasiswi di Universitas Riau melaporkan kejadian di mana ia dipaksa untuk berciuman bersama dosennya saat bimbingan skripsi, dan itu sangat mengerikan, bukan? Untuk melihat data kembali lagi, sebagian korban kekerasan seksual adalah perempuan. Menurut sebuah artikel di bulan Agustus 2021 dicatat sekitar 2.500 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Berhubungan dengan itu semua, ada istilah baru yang muncul di kalangan ini, disebut dengan victim blaming, di mana para korban kekerasan seksual selalu disalahkan atas peristiwa traumatis yang terjadi pada mereka. Korban selalu dikatakan hal-hal tersebut. Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang disembunyikan atas nama baik universitas. Komnas Perempuan menyebutnya sebagai fenomena gunung es. Dan pada saat waktunya datang, di mana banyak orang yang mulai mengangkat suara atas kasus yang terjadi pada mereka, lalu mencapai ke media, korban cenderung disalahkan. Ada sebuah survei yang menunjukkan 90% korban kekerasan seksual di Indonesia tidak memilih untuk melaporkan ke polisi, dengan satu alasan, takut disalahkan. Hal tersebut tentu saja juga sangat mengganggu saya, karena victim blaming adalah hal yang tidak baik untuk dibiasakan. Dalam hal konteks kekerasan seksual, kita harus selalu ingat bahwa korban tidak akan pernah salah. Yang salah adalah pelakunya. Apa yang ada di dalam pikiran pelakunya hingga ingin melakukan tindakan yang melewati batas. Maka dari itu, kita harus menghentikan victim blaming karena itu tidak bagus dan bisa berbahaya kepada korban. Kesimpulannya adalah, dalam keadaan apapun, segala bentuk kekerasan seksual tidak diterima dan ditoleransi. Kami semua memiliki hak untuk mengangkat suara atas masalah tersebut. Sebagai para pemuda, mari kita bantu dan dukung satu sama lain. Angkat suaramu,
dengan penuh antusiasme dan semangat. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.